Sontak, air mataku mengalir deras. Aku sangat merasa bersalah. Coba waktu itu aku gak maksa ibunya Imas buat bangunin Imas. Pasti Imas sekarang masih hidup. Dihantui teman yang sudah meninggal setelah berhasil FYP bareng di TikTok. Ada mitos turun-temurun dari orang tua zaman dahulu. Begini bunyinya, kalau lagi tidur jangan dibangunin paksa, nanti sial. Mitos itu terjadi pada temanku. Begini ceritanya, panggil saja aku Yuni. Aku punya teman bernama Imas. Kami tinggal di sebuah pemukiman yang berada tepat di pinggir pelintasan kereta api. Saat itu, sekolah sedang menjalani sistem belajar online. Jadi, kegiatan kami sehari-hari hanya bermain media sosial dan aplikasi favorit kami berdua adalah TikTok. Siang itu, aku dan Imas sudah berjanjian membuat video untuk nantinya diupload di TikTok. Kami berharap untuk bisa FYP. Setidaknya sekali seumur hidup. Karena dari awal kami bermain TikTok, gak pernah tuh sama sekali kami FYP. Aku sudah tiba di depan rumah Imas. Aku sangat bersemangat mengetuk pintu rumahnya. Tak lama ibunya Imas muncul dan membukakan pintu. "Permisi Bu, Imasnya ada," ucapku dengan sopan. Neng Yuni, Imasnya lagi tidur Neng," jawab ibunya Imas dengan sopan. Semangatku luntur seketika. Tapi karena tekad yang kuat untuk FYP, akhirnya aku nekat berbohong. Ibu, aku boleh minta tolong bangunin Imasnya?" ucapku memberanikan diri. "Pamali Neng, kalau lagi tidur jangan dibangunin, apalagi ibu ngebanguninnya paksa. Takutnya nanti apes di jalan," jawab ibunya yang terlihat sangat cemas. Gimana ya? Kita udah janjian buat ngerjain PR bareng nih Bu. Nanti sore soalnya harus dikumpulin, lanjutku dengan gugup. Dengan setengah hati, akhirnya ibunya Imas mau membangunkan Imas. Setelah lumayan lama menunggu, akhirnya Imas muncul juga. Wajahnya pucat dan terlihat masih mengantuk. Setelah itu, aku pamit kepada ibunya Imas yang masih terlihat begitu cemas. Tujuan kami adalah rel kereta api. Kami yakin akan FYP jika membuat video TikTok dengan latar belakang kereta api. Apalagi ada kereta api yang sedang melaju. Selama perjalanan, Imas terlihat berbeda. Yang biasanya dia ceria dan selalu bersemangat, kali ini Imas terlihat sangat pendiam. Singkat cerita, kami sudah berada di jalur rel kereta api. Kami sudah paham betul kapan jadwal kereta akan lewat. Kami bersiap mengatur posisi handphone dengan angle yang menurut kami bagus. Aku mengajak Imas merekam beberapa video sebelum keretanya muncul. Ya, hitung-hitung latihan. Kami beberapa kali merekam dengan berbagai musik yang sedang viral di TikTok. Selama kami merekam, Imas masih tak berbicara dan hanya diam. Mas, kamu masih inget nggak? Dulu kan di sini pernah ada orang yang bunuh diri, nabrakin dirinya ke kereta. Aku mencoba memulai obrolan, tapi Imas hanya membalas dengan senyum yang pucat. Aku tak ambil pusing. Mungkin Imas masih sedikit mengantuk, pikirku dalam hati. Untuk sebentar suasana menjadi sunyi. Kami berdua hanya duduk diam di atas rel menunggu keretanya datang.
Tiba-tiba Imas bangkit berdiri dan berlari kencang menjauhi rel. Aku hanya diam dan kebingungan melihatnya. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku dengan heran. "Awas, itu ada kereta!" teriak Imas yang panik. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, namun tak kulihat ada kereta. Lalu aku kembali menatap Imas dengan bingung. "Kamu kenapa sih, Mas?" Aku bertanya kembali. Tapi kali ini hanya diam. Dan seketika tatapan Imas kosong. Aku menjadi cemas. Aku khawatir Imas kenapa-napa. Akhirnya aku memutuskan untuk menghampiri Imas dan memeluknya. Jujur, aku takut dengan kelakuan Imas yang hari ini sangat aneh. Tak terasa air mata menetes dari kedua mataku. Namun Imas tetap berdiri kaku dengan tatapannya yang sangat kosong. Samar-samar aku mendengar suara kereta api dari kejauhan. Biarin aja. Gak mungkin juga bikin TikTok dengan kondisi Imas lagi begini, pikirku dalam hati. Suara kereta terdengar semakin mendekat. Tiba-tiba Imas melepaskan tubuhnya dari pelukanku dan berlari kencang ke arah rel. Kejadian itu sangat cepat. Aku tak bisa mencegahnya. Dan Imas menabrakkan tubuhnya ke kereta yang melaju sangat kencang. Aku tersentak, lalu semuanya gelap. Aku pingsan. Entah aku pingsan berapa lama, sampai akhirnya aku tersadar. Ternyata aku sudah berada di kamarku. Terlihat orang-orang berkerumun mengelilingiku, termasuk ibuku yang tak henti-hentinya menangis. "Bu, Imas di mana? Dia gak kenapa-napa kan?" tanyaku dengan khawatir. Orang-orang hanya diam, tak ada satupun yang berani menjawab. "Imas meninggal, Nak," jawab ibuku pelan sambil terus menangis. Sontak air mataku mengalir deras. Aku sangat merasa bersalah. Coba waktu itu aku gak maksa ibunya Imas buat bangunin Imas, pasti Imas sekarang masih hidup, ucapku sedih dalam hati. Untuk sementara aku hanya mampu berbaring. Aku tak sanggup melakukan aktivitas apapun. Rasa bersalah terus menghantuiku. Ibu selalu mendampingiku dan menenangkanku bahwa ini semua takdir. Malam hari suasana begitu berbeda. Malam ini terasa sunyi sekali. Orang-orang pergi berkumpul di rumah Imas untuk tahlilan, termasuk ibuku yang bantu-bantu masak di sana. Aku sudah sedikit menerima bahwa ini sudah takdirnya. Biar bagaimanapun, aku tak mungkin bisa memutar waktu. Saat ini, aku hanya harus mendoakan Imas agar tenang di sana. Tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari handphoneku. Aku membuka handphoneku. Oh, ternyata chat dari teman-teman sekelas yang menanyakan keadaanku. Setelah itu aku iseng membuka aplikasi TikTok. Dan tanpa diduga, video yang aku rekam bersama Imas di rel kereta api ternyata FYP. Aku senang dan tak menyangka. Coba Imas masih ada, pasti dia seneng banget, ucapku sedih. Aku memutar video itu berulang-ulang kali, tapi ada yang aneh. Aku mulai menyadari, ternyata video itu diupload di akun miliknya Imas. Dan ya ampun, video itu baru saja diupload 15 menit yang lalu. Keringat dingin mengucur deras di keningku. Handphonenya Imas kan masih ada di tasku. Aku belum sempat mengembalikan ke keluarganya. Pikirku yang semakin panik. Aku menatap lemari yang tertutup rapat. Karena aku terbiasa menyimpan tas di dalam lemari itu.
Aku terus menatap lemari itu dengan lekat. Bulu kuduku mulai merinding. Tulang rusukku terasa dingin. Lalu muncul bermacam imajinasi yang aneh di pikiranku. Dan tiba-tiba pintu lemari terbuka. Lalu